Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi ya. Ini di jam-jam terakhir kita akan menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia U23 atau Under 23 melawan dengan Qatar U23 juga. Nah, ini saya mengambil video pada hampir jam 8, setengah 8 lebih seperempat lah tepatnya. Oke, di sini saya akan membahas plan B Sintayong. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena menarik nih. Nanti akan saya utarakan. Dan yang kedua tentang pencoretan pemain, ini juga berkaitan antara yang satu dan yang kedua. Dan yang ketiga tentang masalah cuaca ya. Mungkin faktornya ini kecil, cuman ini bisa menjadi faktor juga lah, walaupun hanya 1% ya. Oke, mungkin pertama kita bahas yang untuk plan B Sintayong. Jadi Sintayong itu kan pasti punya plan dan sudah terkenal dan sudah dikenal juga bahwa Sintayong ini pelatih yang mempunyai banyak strategi ya, banyak strategi. Dia punya plan A, plan B. Nah, di sini bisa kita buktikan bahwa Sintayong mempunyai plan B. Kalau kita jeli itu kita bisa tahu dari apa sih tahunya. Nah, dari sini tentang berhubungan yang kedua, pencoretan pemain itu saya kira itu hanya satu ya, karena untuk menggantikan Nathan Choaon ya kan. Nathan Choaon masuk satu orang, nanti yang akan dipulangkan otomatis satu orang. Di video sebelumnya tadi pagi itu saya bikin prediksi itu dua orang ya, antara Kakang Rudianto dengan Zaki. Nah, di antara salah satu ini pasti akan ada yang dipulangkan, karena saya melihat dari sisi bukan jelek atau bagusnya, enggak sih, cuma dari sisi pengalamannya, menit bermainnya di timnas. Nah, itu saya melihat bahwa Kakang Rudianto dengan Zaki ini perlu meningkatkan lagi biar bisa kompetisi di dalam timnas sendiri ya. Tapi kenyataannya kedua-duanya ini harus dipulangkan. Nah, otomatis kalau harus dipulangkan pasti ada satu orang lagi yang masuk. Nah, di sini yang masuk ternyata Bagas Kava atau Kavi ya, pokoknya itulah, pokoknya Bagas Kava ya, Bagas Kava. Jadi di sini kelihatan bahwa Sintayong itu punya plan B, menambah kekuatan di sektor fullback. Jadi mungkin kalau saya melihat, karena di grup ini kan kita bisa dikatakan grup neraka ya, lawan-lawannya juga Yordania, Australia, Qatar, itu hebat-hebat semua di timnas senior. Tapi untuk timnas U23 nya ada yang bilang Qatar itu biasa aja gitu kan, nggak seperti yang di senior. Oke lah, mungkin itu betul, tapi paling tidak Qatar is Qatar. Sejelek-jeleknya Qatar ya, kita bisa lihat gini aja lah simpelnya, timnasnya itu bagus, minimal di domestik klubnya itu bagus, minimal ya, liganya itu juga bagus. Nah, kalau liganya bagus berarti bibit-bibit pemainnya ini juga minimal bagus juga. Katakanlah misalkan ada grade nilai 1-10 gitu kan, anggap aja Qatar itu grade-nya yang senior katakanlah 8 lah, kita nilainya di Asia ya, bukan di dunia. Di Asia dapat grade 8, paling tidak juniornya ini walaupun tidak jauh lebih baik dari seniornya, paling tidak sejelek-jeleknya kan angkanya 6 gitu loh ya, mungkin separah-parahnya 5 lah, oke lah, tapi kan masih tetap kuat dibandingkan mungkin dari kita. Bukannya kita mengecilkan hati ya, enggak, cuman di mata dunia kita itu kan U23 itu debutan, kita baru lolos di sini dan kita debutan, kita dijadikan underdog sekaligus ada yang bilang kuda hitam ya, karena kita tahu sendiri banyak pemain-pemain di timnas senior yang membela kita waktu Piala Asia senior, dia ikut bermain juga. Nah, salah satunya Justin Hubner, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan lain-lain lah, itu banyak lah. Pokoknya di Indonesia itu bisa dikatakan kuda hitam itu ya, karena
banyak pemain senior yang berusia U23 ya. Tapi beda dengan di Qatar. Qatar tuh hanya berapa orang ya, kalau nggak salah 2 atau 3 orang yang bermain di seniornya di Piala Asia kemarin ya. Oke, lanjut lagi untuk tentang tadi ya, plan B nya itu Sintayong menambah Bagas Kava. Berarti Sintayong fokus kepada pertahanan, lini pertahanan ya. Kenapa kok fokus ke lini pertahanan? Ya mungkin karena melihat lawan-lawannya lebih kuat ya kan. Makanya Sintayong, ini prediksi saya ya, kalau saya salah ya mau dikoreksi juga. Ini hanya baru belajar mengamati bola di Indonesia ya. Jadi lebih fokus ke lini pertahanan, walaupun tetap Sintayong akan fokus ke lini penyerangan juga lah ya kan. Cuman paling tidak prosentasenya mungkin lebih besar ke lini pertahanan. Nah ini bisa dilihat dari memasukkan Bagas Kava. Bagas Kava dimasukkan, dia buat plan B, mungkin kalau ada cedera atau pemainnya yang kena kartu gitu kan, otomatis kan lini pertahanan jadi nggak ada pilihan gitu, pilihannya semakin sedikit. Makanya di sini digemukkan untuk lini fullbacknya ya. Oke, dan yang kedua ini tentang pencoretan pemain, tadi udah saya singgung sedikit bahwa di sini mencoret bukannya jelek ya, cuman mungkin jam terbangnya kurang gitu kan. Kalau untuk ibaratnya dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain, mungkin Kakang Rudianto dan Zaki Ashraf, ya benar, Zaki Ashraf dan Kakang Rudianto itu mungkin masih agak kurang jam terbangnya. Nah mungkin di sini saya yakin Kakang Rudianto dan Ashraf ini bisa, mungkin 2 tahun lagi atau mungkin di Piala AFF gitu kan, mungkin bisa juga kalau performanya naik atau mungkin menit bermainnya di klub juga meningkat, mungkin bisa aja dipanggil oleh Sintayong, walaupun mungkin nggak jaminan 100% ya. Buktinya Stefano Lillipali menit bermainnya juga bagus banget tapi nggak dipanggil gitu kan. Terus Sade Ramdhani yang ada di Liga Malaysia juga, di sana juga termasuk pemain terbaik ya, salah satu pemain terbaik, tapi nggak dipanggil gitu kan. Nah di situ juga ya ada pertimbangan lain juga. Cuman paling tidak kalau orang itu menit bermainnya banyak, sering mengikuti turnamen-turnamen, kemungkinan akan dilirik oleh pelatih ya. Di sini pelatihnya Sintayong. Terus yang ketiga, di sini saya kok bilang cuaca bisa mendukung gitu kan. Ya alhamdulillah, karena di Indonesia ini kan cuacanya kan panas hujan gitu ya. Sedangkan di Arab itu cuacanya panasnya panas banget, nggak seperti di Indonesia. Nah saya kok khawatirnya pemain-pemain ini mungkin ada yang bisa beradaptasi, ada yang masih belum. Nah kabarnya ini saya melihat dari channelnya siapa nih, lupa saya. Sebentar saya lihat dulu. Nah saya melihat channelnya dari Bung Harpa ini, beliau menginformasikan bahwa pada pagi hari ini atau siang turun hujan di sana. Paling tidak suhu di sana bisa agak turun. Jadi teman-teman bisa, ya mungkin yang kurang bisa menyesuaikan walaupun mungkin mainnya juga malam ya. Cuman malamnya kan di sini gitu. Kalau di sana itu jam berapa ya? Saya kurang tahu perbedaan jamnya, berapa jam saya nggak tahu. Yang jelas di Indonesia ini nanti jam 10:30 atau jam 11 itu mainnya. Ini masih kurang berapa jam lagi? 2,5 jaman lagi lah dari saya bikin konten ini. Ya ini saya bikin konten sebelum acara dimulai sambil saya menanti ya. Oke, dan nanti di layar juga akan saya tampilkan pemain-pemain yang akan bermain. 23 pemain ini yang dipertahankan oleh Sintayong, dan otomatis Kakang Rudianto dan Zaki langsung dipulangkan, bahasanya jangan dipulangkan lah ya, pokoknya kembali ke klubnya masing-masing untuk mengikuti liga ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, dan mari kita dukung terus Timnas Indonesia, dan jangan lupa untuk tombol subscribe, like, dan
bisa di-share ke teman-teman sekalian apabila tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.